Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini itu Demeters yang ke-9 bicara tentang kemurahan hati. Saya senang dengan satu cerita tentang seorang ibu yang dalam mimpinya dia bertemu dengan Yesus. Ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus berkata, "Besok saya akan hadir ke rumahmu." Ibu itu senang sekali. Dan esok harinya dia bangun pagi-pagi, lalu dia mulai memasak segala macam yang dia rasa adalah masakan yang dia jago sekali di sana. Banyak macam masakan. Dia juga hias rumahnya, dia dekor dengan baik, dan dia berharap ketika Yesus datang ke dalam rumahnya, Yesus akan senang dan bahagia dan menikmati setiap jamuannya. Lalu ketika pagi mulai beranjak, dia menunggu kehadiran Yesus. Yesus tidak segera hadir. Satu waktu pintu rumahnya diketuk oleh seseorang dan dia, wah, ini pasti Yesus. Dia datang, dia buka pintu. Dia kecewa sekali karena yang datang seorang pengemis. Dia berkata, "Ibu, tolong, saya sudah 3 hari tidak makan. Apakah engkau punya makanan? Saya butuhkan sekali makanan itu." Ibu itu merasa kasihan. Lalu dia datang, ambil ke dapurnya. Lalu dia berikan makanan itu ke pengemis itu. Dia bilang, "Ini makan." Pengemis itu bahagia karena dia mendapatkan makanan. Bahkan ibu itu memberikan satu rantang lagi untuk dia bawa pulang. Lalu ibu itu mulai menunggu lagi. Menjelang siang, pintunya diketuk lagi oleh seseorang. Ibu ini senang sekali, ini pasti Yesus. Dia buka pintu dan dia lihat tetangganya datang gitu. "Ibu, saya, istri saya dan anak saya hari ini tidak lagi makan. Apakah ada makanan, ada beras atau ada nasi yang bisa saya makan?" Ibu ini merasa kasihan dengan keluarga itu. Lalu dia berkata, "Sudahlah, kamu gak usah bingung. Kamu makan saja ini, saya ada makanan banyak." Lalu dia makan, dia sisihkan beberapa sisa makanan itu untuk Yesus nanti. Warga itu senang sekali karena mereka sudah tidak makan beberapa waktu. Lalu istri seorang ibu itu membiarkan mereka makan sampai kenyang. Nah, Bapak Ibu, setelah warga tetangganya itu pulang, ibu itu menunggu lagi. Menjelang sore, pintunya diketuk lagi. Kali ini dia senang sekali. Ini pasti Yesus. Soalnya sudah hari menjelang malam. Lalu dia buka pintu lagi. Yang dia temukan adalah keluarganya dia yang jauh. Bilang, "Bibi, saya sudah beberapa hari tidak makan. Apakah ada makanan untuk saya?" Lalu dia persilahkan keluarganya itu untuk makan. "Saya masih ada sisa makanan." Keluarganya ini udah makan, dia lahap sekali. Dan ketika dia pulang, dia bilang, "Terima kasih Bibi, saya kenyang sekali." Lalu ibu ini melihat di arah meja makannya, hanya tersisa nasi dan sepotong telur, sebutir telur saja. Dia langsung bingung, tidak ada bahan makanan lagi. Lalu ketika dia sedih itu, pintu rumahnya diketuk lagi sama seseorang. Dengan langkah lemas dia bukakan pintu itu dan dia melihat Yesus datang ke rumahnya. Yesus datang, "Apakah ada sepiring nasi saja untuk aku makan dan sebutir telur untuk menemani makan nasi?" Si ibu itu bilang, "Iya benar Tuhan, hanya tersisa sebutir telur dan sepiring nasi saja." Lalu ibu itu mempersilahkan Yesus masuk. Yesus makan dan dia berkata, "Ini makanan yang paling enak yang pernah aku makan." Ibu itu berkata, "Maaf Tuhan, dari pagi saya sudah menyiapkan makanan yang terenak, tapi engkau tidak hadir. Dan ketika makanan itu hanya tersisa sepiring nasi dan sebutir telur, baru engkau hadir." Lalu Yesus berkata, "Aku sudah datang dari tadi. Engkau sudah memberiku makan yang makanan terenak ketika aku hadir sebagai seorang pengemis. Aku makan yang makanan terenak dan kau memberikan makanan enak lagi ketika aku hadir sebagai tetanggamu dan juga keluargamu."
Engkau memberikan yang terbaik bagiku. Karena kehadiran orang yang membutuhkan adalah kehadiranku. Bapak Ibu, kemurahan hati adalah salah satu ciri khas Allah dalam kehidupannya. Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati itu berarti kita membawa kehidupan kasih itu dalam kehidupan kita. 3 hal bentuk kemurahan hati, yaitu kemurahan hati dalam bentuk memberi. Artinya kita memberi orang, memberikan segala macam yang kita bisa bantu ke orang lain tanpa kita meminta bantuan atau menerima hormat dari penerima bantuan tersebut. Hal yang kedua adalah murah hati dalam pengampunan. Ketika kita menemukan orang yang melakukan kesalahan di hadapan kita, tapi kita memberikan kemurahan hati dengan melakukan pengampunan terhadap orang itu. Kemurahan hati yang ketiga adalah kemurahan hati dalam bentuk cinta, kasih, di mana kita mengasihi orang lain sesungguh-sungguh, meskipun orang itu sudah membuat kita marah, membuat orang kita kecewa, membuat kita rugi. Tapi itu bukan alasan untuk kita membenci, karena kita punya hati yang murah hati sama seperti Bapa adalah murah hati. Percayalah bahwa kemurahan hatilah yang membawa kita dalam hidup dalam kemenangan dan hidup sama seperti Kristus hidup. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Pengampunan dalam kehidupan kita didapatkan ketika kita murah hati kepada orang lain. Mari kita bangun pagi hari ini dengan kemurahan hati. Tuhan memberkati.